Halo, kami dari kelompok 3 K51 mengenalkan rekayasa dan desain. Pada video ini, kami akan memperkenalkan proyek yang kami kembangkan, yaitu Draisu. Nah, ini namanya tersendiri memiliki makna yang berkaitan dengan tujuan dan fungsi alat yang akan kami jelaskan lebih lanjut pada video ini. Nah, mari kita mulai dengan melihat permasalahan yang melatar belakangi pengembangan Draisu. Nah, dari kelompok kami, apa masalah yang diambil? Kita semua pasti pernah mengalami situasi ketika sedang beraktivitas di kampus, lalu tiba-tiba turun hujan. Nah, dari hujan tersebut, sepatu yang digunakan menjadi basah dan perlu dikeringkan sebelum dipakai kembali keesokan harinya. Namun, pada musim hujan juga, proses pengeringan seringkali menjadi kendala. Meskipun sepatu sudah dijemur atau dianginkan semalaman, belum tentu sepatu tersebut dapat dikering sepenuhnya karena kondisi cuaca yang lembab dan minim sinar matahari. Akibatnya, mahasiswa terpaksa menggunakan sepatu yang masih basah atau lembab saat beraktivitas. Biasanya, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan meletakkan sepatu di tempat yang lebih hangat. Contoh tindakan yang biasa dilakukan adalah meletakkan sepatu di belakang lemari es atau menjemur sepatu di bawah terik matahari. Namun, tidak semua mahasiswa memiliki ruang atau waktu yang cukup untuk melakukan hal-hal tersebut. Contohnya, tidak semua mahasiswa memiliki lemari es, dan tidak semua kamar mahasiswa memiliki jendela yang memungkinkan untuk menjemur sepatu. Oleh karena itu, kami memiliki ide untuk membuat alat pengering sepatu yang bisa digunakan untuk mengeringkan sepatu tanpa harus meletakkan sepatu di luar. Alat pengering sepatu ini kami namakan dry shoe. Diambil dari kata dry yang artinya kering dan shoe yang artinya sepatu. Diharapkan alat ini bisa membantu mahasiswa untuk mengurangi ketidaknyamanan akibat sepatu basah di tengah kesibukan mereka. Menurut data BMKG, intensitas hujan di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, dari tahun 2023, curah hujan meningkat dari 2.600 ke 2.900 mm pada tahun 2024. Tingginya intensitas hujan ini berdampak pada berbagai kalangan masyarakat, salah satunya adalah mahasiswa. Seperti yang disebutkan sebelumnya, di sekitar Jatinangor, khususnya pada musim hujan, kita, sebagai mahasiswa, sering merasakan kendala akibat hujan saat bepergian. Salah satunya yaitu sepatu basah akibat genangan atau cipratan air. Hal tersebut dapat menyebabkan rasa tidak nyaman saat kuliah, sehingga sepatu yang basah perlu dikeringkan. Namun, ada kendala yang dapat dialami ketika mengeringkan sepatu. Contohnya, tempat tinggal atau kos mungkin tidak mendukung, karena tidak ada tempat yang cukup untuk mengeringkan sepatu. Selain itu, kondisi cuaca hujan atau kondisi malam hari juga dapat menghambat proses pengeringan sepatu. Maka, diperlukan alternatif solusi yang lain. Sebelumnya, kami telah melakukan survei melalui Google Form untuk melihat jenis-jenis sepatu yang digunakan oleh mahasiswa ITB Jatinangor. Dari 11 responden, bisa dilihat terdapat 10 orang atau 90,9% orang yang memakai sneakers. Berdasarkan permasalahan dan data yang disebutkan sebelumnya, karena mayoritas mahasiswa memakai sneakers, kami memutuskan untuk membuat mesin pengering sepatu dengan ukuran yang desain untuk mengeringkan sepatu sneakers, yaitu 40 x 30 x 30 cm. Dengan mesin pengering sepatu ini, harapan kami, mahasiswa dapat mengeringkan sepatu mereka dimanapun dan kapanpun tanpa peduli kondisi cuaca atau tempat. Sekarang masuk ke bagian IDAT. Pada proyek ini, kami membuat 3 alternatif desain. Yang pertama, menggunakan elemen pemanas, 2 kipas, dan sensor DHT11. Kemudian untuk desain kedua, menggunakan lampu pijar, 2 kipas, dan sensor DHT11. Dan untuk desain ketiga, menggunakan elemen pemanas, 3 kipas, dan sensor ultrasonic.
Menilai dari aspek harga, kemudahan penggunaan, dan estimasi waktu pengeringan, kami memutuskan untuk mengadopsi desain pertama untuk proyek ini. Untuk menentukan desain atau solusi yang akan digunakan pada proyek ini, kami menggunakan metode pembobotan kriteria, di mana kriteria yang akan digunakan adalah pertama harga dengan bobot 10, kedua waktu untuk mengeringkan dengan bobot 9, dan terakhir kemudahan penggunaan dengan bobot 8. Untuk solusi 1 mendapat 8 poin untuk kategori harga, 9 poin untuk kategori waktu, dan 9 poin untuk kategori kemudahan penggunaan. Untuk solusi 2 mendapat 10 poin untuk kategori harga, 6 poin untuk kategori waktu, dan 9 poin untuk kategori kemudahan penggunaan. Dan terakhir, untuk solusi 3 mendapat 6 poin untuk kategori harga, 10 poin untuk kategori waktu, dan 9 poin untuk kategori kemudahan penggunaan. Lalu selanjutnya, dilakukan perhitungan poin dari bobot harga, kemudahan penggunaan, dan juga waktu pengeringan, diperoleh bahwa desain atau solusi 1 memperoleh 233 poin. Lalu desain atau solusi 2 memperoleh 226 poin, dan desain atau solusi ketiga diperoleh 222 poin. Maka dari itu, kami memilih desain atau solusi 1 untuk dikembangkan karena poinnya paling banyak. Berikutnya adalah prototype. Pada proyek ini, prototipe yang kami buat menggunakan komponen-komponen berikut. Pertama adalah wadah ukuran 40x30x30 cm. Kemudian menggunakan Arduino Uno sebagai alat pengontrol sistem. Kemudian 2 kipas, LCD atau elemen pemanas, limit switch, sensor DHT-1, relay 4 channel, power supply, step down, dan juga terminal. Berikut adalah rangkaian skematik Arduino dalam proyek ini. Pertama-tama, power supply akan menyalurkan daya 12 volt pada terminal positif. Terminal positif dihubungkan dengan relay dan step down. Relay bertujuan untuk menyalurkan daya kepada perangkat elektronik yang membutuhkan daya yang tinggi. Oleh karena itu, relay dihubungkan dengan terminal negatif, terminal positif, PTC heater, dan 2 kipas. Relay juga dihubungkan dengan Arduino yang akan mengendalikan mati atau nyalanya alat elektronik. Sedangkan step down bertujuan untuk menurunkan tegangan yang diterima dari 12 volt menjadi 5 volt supaya saat dihubungkan dengan Arduino tidak mengalami kerusakan. Arduino dihubungkan dengan THT11, limit switch, breadboard, LCD, dan relay. Oleh karena itu, Arduino bisa menerima input dari DHT11 dan limit switch dan mengeluarkan outputnya terhadap relay dan LCD. DHT11 bertujuan untuk mendeteksi suhu dalam kotak pengering sepatu supaya tidak terjadi overheating. Sedangkan limit switch itu mengatur menyala atau matinya perangkat alat pengering sepatu. Lalu selanjutnya, apa sih keunikan dari alat pengering sepatu yang kami buat? Jadi alat pengering sepatu yang kami buat sudah menggunakan limit switch dan sensor DHT11 untuk membantu alat pengering sepatu agar tidak merusak sepatu akibat kepanasan. Jadi bagaimana cara kerjanya? Jadi sensor DHT11 akan mengukur suhu, dan jika suhu melebihi dari 30 derajat Celcius, maka akan otomatis mematikan heater atau pemanas yang ada di dalam kotak alat pengering sepatu sehingga sepatu tidak rusak. Sekarang kita masuk ke bagian hasil pengetesan atau testing. Jadi dari hasil pengetesan yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa sepatu bagian luar bisa kering dalam waktu kurang lebih 1 jam 30 menit. Sedangkan untuk bagian dalam sepatu membutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk kering seluruhnya. Selanjutnya masuk ke bagian refleksi. Setelah melakukan pengujian, kami menemukan beberapa hal yang bisa kami perbaiki, yaitu prototipe kami sebaiknya menggunakan material yang bisa menyerap panas seperti besi untuk membuat kotak pengering sepatu. Selain itu, diperlukan juga pengikat kabel untuk mengikat dan menahan posisi kabel agar tidak mudah bergerak dan mencegah gangguan alat karena dorongan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan.